ajmain. Puji syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di aula Puskesmas Pasar Baru yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari kita selalu sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat tersebut kita kelak termasuk umat beliau yang mendapat syafaat yang kiamat. Yang saya hormati tim dari rumah sakit yang bersedia datang ke puskesmas kita untuk mensosialisasikan tentang pelayanan yang ada di rumah sakit. Mungkin kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia datang untuk memberikan sosialisasi tentang pelayanan yang ada di rumah sakit kepada kami. Kami juga minta maaf, mungkin ada yang kurang berkenan atas kehadiran Bapak Ibu ini, mohon dimaafkan ya, karena ini ada petugas kita terutama piket ada, UGD ada, biasanya merujuk ke UGD, jadi dua kriteria wajib itu sudah ada, dan yang lain nanti mudah-mudahan nanti menyusul ikut dalam sosialisasi ini. Untuk itu kami persilahkan Nial mungkin untuk memberikan sosialisasi kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami mohon maaf pada Bapak Ibu, kami mendadak datang. Memang kami hanya untuk silaturahmi, nanti kami untuk merepotkan. Jadi kami datang beberapa menit yang lalu dikasih tahu Pak Ibu, kami akan datang untuk silaturahmi. Pertama-tama dari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat beliau kita dapat mengadakan pertemuan pada hari ini, dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita di desa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kadep dan ibu-ibu yang hadir, kami yang hadir pada saat ini itu dari tim yang namanya inovasi kami yang kami buat dari SUD tim Jari Mas Keliling, jaringan relasi Mas Keliling. Jadi kami berkeliling ibu-ibu dari selatan sampai ke utara. Yang selatan yang hadir pada saat ini itu kami sendiri sebagai kasih pelayanan Babes Keluarga IK Instalasi Humas dan PKRS, dan Mas Andi dari Humas dan Hedi dari Penerangan dari PKRS. Di sini kami sengaja datang untuk mensosialisasikan pelayanan yang ada di SUD MZ Painan dan juga dokter-dokter yang ada sekarang. Kita alhamdulillah rata-rata dokter kita ada 2, ada 3, dan ada 4 di masing-masing mapanya. Jadi mungkin di penyakit dalam kita ada 3 dokter, dokter Adian, dokter Akademi, dan dokter Arepa. Pak Arepa adalah konsultan kardiovaskular. Dan hari pelayanan dokter Akademi yaitu Senin Rabu untuk Selasa Kamis itu di geriatri di Poli Bawah, pergantian dengan Bapak Dokter Adian. Dokter Adiannya di atas yaitu Selasa Kamis itu di Poli penyakit dalam, Senin Rabunya di Poli geriatri. Dan dokter ampun barang terapi menemui orang trio. Nah, alangkah bahagia itu bapak berbuat. Jadi bapak berbuat kemana? Ke masjid dalam. Sampai saya di dalam, saya check-in langsung ke SMP ya, apa santai-santai saya di luar lagi. Nah, jadi mungkin berharap ke depannya kalau ada pasien yang dirujuk ke RSUD, tolong sampaikan untuk pakai mobil JKN. Karena aplikasi mobil JKN langsung masuk ke BPJS Bapak Ibu, langsung ke BPJS.
Dan juga kita di rumah sakit telah melaksanakan kontrol yaitu antrian online sampai di dalam nanti kita sudah panggilan seperti yang pendaftaran tadi. Kita tekan undian dan nomor antri 1, nanti masuk satu persatu. Setelah pemeriksaan dokter langsung dibuat oleh perawat poli surat kontrol, tidak lama lagi ibu sudah pakai antrian online-nya ke BPJS, keluar ada printnya di bawah pasien. Itu langsung ke bridgingnya ke BPJS. Berapapun pasien di poli itu yang dilayani, BPJS tahu. Oh, berarti sekarang ada sekitar 80 orang hari ini, ada 1 orang gagal di obat, dia tahu. Jadi alhamdulillah hari Senin. Hari kemarin Senin, ya. Senin ya. Kami seluruh rumah sakit Sumatera Barat kami mendapatkan ranking kedua dari BPJS. Alhamdulillah ibu-ibu konten antrian online. Nah, jadi untuk pendaftaran online-nya lagi kita kejar sekarang untuk mobil JKN-nya supaya pertama pasien kita nyaman, tidak tergesa-gesa di ruang tunggu, dan juga tidak ada rasa perselisihan lagi. Kadang-kadang dia merasa, tentu sianu iyalah, dia berusaha ikut orang rumah sakit keluarganya, banyak kecurigaan yang terjadi di pasien, padahal tidak ada yang. Jadi kalau masuk susur dia berbunyi bu, seperti sering ya be, sering ya, tapi susus masuk. Nah, petugas penanggung jawab harus lihat dari mana susurnya, dari puskesmas mana, harus cepat. Walaupun pasien sedang ada yang penanggung jawab harus lihat, karena terdengar bunyi sirene bunyinya. Ada juga yang mengantarkan pasien ke rumah sakit harus paham pasiennya. Kadang-kadang kan enggak bu, bahwa pasien itu tadi bu, soal pasien kedanan, barang buka no, ada lagi dan tahu kami itu ya. Kami dibawa tadinya mengantar pasiennya. Itu kami berharap pada kawan-kawan semua, mudah-mudahan pasien yang datang dari RSUD, bapak ibu yang mengantar, yang merujuk sudah paham dengan pasien yang diantar. Nanti sudah dikasih antibiotik misalnya, nanti tidak tahu dilokasi lagi di RSUD. Itu boleh Pak Ibu ya. Kadang mungkin supaya kita tidak ada kesalahpahaman antara kita, mohon nanti kalau pasiennya dirujuk, tolong tahu bagaimana keadaan pasiennya. Dan nanti kalau memang ada masalah dengan petugas kami dengan komunikasinya, nanti langsung ada ke kami nanti kasih tahu atau telepon. Nih, kalau saya di IGD, kami antar pasien di Boyko, kami lengkap, tapi berang-berang aja ke kami. Tolong itu informasikan ke kami, catat namanya, kami akan selesaikan segera supaya selama 3 bulan. Tidak harus rujukan baru, kecuali memang tadi dibilang UGD. Kalau di UGD kan dari awal tidak ada masalah apa-apa. Ketika dia kontrol ya otomatis minta rujukan. Kalau bisa pakai 1 kali. Iya. Perawatnya kasar. Iya. Sampaikan ibu. Siapa namanya sampaikan ke kami. Catat namanya sampaikan ke kami. Iya. Kadang-kadang kalau di rumah sakit itu kadang-kadang ada lagi terpakai pakaian sama, dia agak hasil juga. Iya. Maksudnya bajunya kan sama. Iya. Pakai baju bebas. Nah, baju dinas, baju di Satu alma mater Iya. Jadi ya, jadi kami juga kita lebih dengan itu tidak berapa orang lagi oknum sudah lebih bagus sekarang. Tapi kalau memang ada oknumnya, ibu suka namanya. Tapi ibu ke mantap pasien IGD harus tahu pula pasien ini bisa apa yang telah diberikan. Keuangan pasiennya bu, sini ibu apa yang telah diadakan bu, bidan. Kadang-kadang itu yang tak tahu. Aku nak tahu dong belum ibu tadi cuma sampai saya tahu boleh aku yang bagi kan boleh itu mulai dinas sosial
sudah dikasih jalan dinas sosial, cuman sampai hari ini itu otomatis kartu belum aktif dikarenakan memang dulu pernah terdaftar sebagai peserta mandiri dan menunggak. Dia memang pasien miskin. Cuman kita disuruh nunggu, biasanya memang kami paham BPJS itu akan mengaktifkan setiap tanggal 1. Nah kira-kira yang untuk pelayan hari ini itu gimana tadi gitu? Dia TB Tadi ya? Iya tadi. Pernah dirawat ya sebelumnya? Enggak. Pernah? Pernah. Yang dirawat kemarin. Iya, dirawat Ya, kemarin itu. kemarin Kan kontrol ulang petugas ini. di BMDA menyampaikan Ya. kalau pasiennya sudah dirawat kita berlakukan aja nanti surat urus surat izinnya. Udah. Ya. Dan bahkan Untuk yang rawat jalan nanti kita lakukan provinsi akan membiayai. Nah, udah kan kalau berarti kan ada solusi. Soalnya selama ini kami kesulitannya di situ. Lain mau menolong pasien tapi karena terkendala itu akhirnya yang molor gitu kan. Ada dana Ada DF, syukurlah itu harapan kami kan. Tapi laman pada pasien. Nanti kita buat rapat gitu. Berarti kan ada kampanye itu datang dari SMDes. Harus diantar orang puskesmas kan? Iya Pak. SOP-nya. Iya, dengan ambulan dengan orang puskesmas. Walaupun bisa berjalan. Iya. Sebelumnya datang hari ini. Sebelumnya hari kemarin sudah diberitahu rumah sakit. Karena sebelumnya kita sudah siapkan semua. Statusnya sudah kita ambil, obatnya sudah kita sediakan supaya mereka tidak lama di rumah sakit. Nanti pindah-pindah ke pasien lain. Darah, bagian darah. Kan biasanya ada pasien selalu pasien yang cari darah kalau di RSUD. Jadi setelah pergi akhirnya orang itu kan pergi ke PMI. Nah di PMI-nya dia udah bilang katanya dia sering mendonor, sering mengadakan donor darah dengan banyak nanti di drop ke RSUD. Tapi pada kenyataannya Bu, setiap pasien yang butuh darah nggak pernah ada darah, akhirnya terjadilah keterlambatan di situ. Syukur-syukur ada keluarganya. Terkadang kan tidak ada Bu yang bisa donor PKI. Tidak juga pasien melahirkan, pasien dirawat juga seperti itu Bu. Juga terjadi itu dengan orang tua saya yang dirawat. Dia butuh darah. Darah tidak perlu stok. Juga kalau sudah sering keluarga juga pernah seperti itu Bu. Jadi apa nggak bisa solusinya seperti di rumah sakit lain gitu, stok darah ada. Jadi darah itu kan membutuhkan pegawai darurat Bu. Apalagi ini yang orang melahirkan. Nah, jadi kocok kecil akhirnya terlambat dirujuk dari HB rencananya cuma 8, menunggu karena proses pencarian darah sampai turun HB 4, kan sayang juga kita Bu. Jadi itu bagaimana solusinya ke depannya masalah darah ini supaya bisa di RSUD itu ada stoknya gitu Bu, supaya tidak terjadi keterlambatan terhadap keselamatan pasien. Terima kasih kali tadi Putri. Saksikan pelayanan yang ada di rumah sakit, yang mana kita sekarang sudah ada jadwal, ada penambahan dokter. Misalnya dokter di dalam kita ada 3, yang dokter Pak yang konsulen kardiovaskuler, kita tetap memakai penanganan di dalam karena kita mungkin poli khusus khusus jantung, karena jantung kita sudah ada kan dokter Nia Kasmiati yang jadwalnya Selasa, Kamis, khusus hari Rabu untuk tindakan eko. Kalau Pak Arepa tindakan eko tidak hari Kamis. Dokter beda kita yang dulunya 3 orang sekarang sudah jadi 4. Surat kontrolnya Pak Pai aman. Nomor 2 misalnya di mendaftar di mobil TKN nanti atau di STP nanti akan sama, nomor 2 tidak akan bergeser. Nah, tadi apalagi tadi sudah berikan penyuluhan ke pasien kan supaya yang aman, ada kecurigaan. Kadang kan dicuriga tuh, nanti yo saya tadi dia bisa naik rumah sakit. Nanti yo awak nomor 2 jadi nomor 6. Bisa itu ambil padahal rasa kecurigaan. Itu ibu itu ada provokator tiap hari ada provokator orang itu bisa jadi ibu. Nah ini supaya amannya nanti akan sampaikan ke ibu kampus nanti di puskesmas kalau memang ada pasien yang dirujuk. Kalau memang sudah masih pasien lama, rekam medisnya sudah ada, lebih baik dengan mobil TKN supaya aman. Nanti